belajar seni mulai dari S. Sudah bisa apa? Dari SD kan? Coba yang belajar seni atau kalian mengenal pembelajaran seni saat sekolah yang baru sekarang siapa? Saya yakin nggak ada. So, yang hari ini baru ada mata pelajaran seni selama kalian sekolah nih, yang hari ini baru ada pelajaran seni, coba tunjuk tangan. Ada nggak? Majuan aja nggak apa-apa. Ada? Nggak ada kan? Rata-rata SD sudah belajar, meskipun hanya nulis, tapi mata pelajarannya ada kan? Biasanya kalau nggak namanya SBK, SBDP, ya kan? Kalau SMP ada SBK, ada prakarya, beda. SMP Datung, tahu tadi kan? Saya pernah ngajar SBK. Oke, tadi yang kurang lebih kita ambil saja kalian belajar seni itu dari kelas 4 tahun sampai kelas 6, kemudian 3 tahun SMP, 6 tahun sudah bisa. 6 tahun itu sudah bisa apa? Karena saya waktu SD dikasih tugas seni itu gambar, saya bisa nggak gambarin, ya kan? Saya tahu guru seni kamu siapa, saya tahu. Farid. Ada satu kan? Farid kan? Salah satunya Farid. Tahu yang sekarang ya. Yang dulu nama saya. Oke, nah kalian 6 tahun belajar seni sudah bisa. Yang pakai seragam, berarti SD kan belajar seni? Udah bisa. Nah, yang pernah kamu diajari oleh gurunya teknik nari. Ada yang lain? Mungkin ada yang main angklung, yang belakang belajar naon sini? Hah? Nari? Satu sekolah? Enggak. Terus? Apa lagi? Kalau ngegambar pasti ke semua guru pusing-pusing aja sini tak ngelakuin gambar, ya kan? SD SMP itu biasanya gitu, khususnya SD, ya kan? Kalau SD gurunya udah pusing-pusing, ya sekarang belajar seni, keluarkan buku gambar, gambar ngegambar bebas, nah, biasanya gitu kan? SD lah, ya kan? Oke, berarti selama 6 tahun kalian belajar seni baru bisa atau baru mengenal dunia gambar, gitu. Mungkin ada yang nari, atau ada yang pernah belajar angklung atau belajar apa? Ada? Ada. Oke. Gimana aja? Diajarin doang kayak tentang angklung, cuman nggak pernah mainin ya. Oh, teori angklung. Kamu sama prakteknya nggak? Sama prakteknya, berarti nggak bisa ngiringin kan? Bisa Pak, dua dari yang ini. Ya kan karena mainnya kalau sendiri harus benar-benar apa? Tapi kan biasanya kalau lihat dari SMP di kelompok. Oke, nada yang dipakai apa? Enggak, angklung itu nadanya apa? Nah, kita tahu sih. Tahu? Lupa pernah diajarin. Mungkin ada yang pernah diajarkan pianika atau recorder atau CD. Hah? Pernah? Pernah. Nadana namanya lain recorder. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kan angklungnya sarua. Nah, dia ditanya angklung. Angklung apa? Ya, tapi kan sama aja. Nada yang ada itu cuma itu. Ya kan? Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya cukup tahu aja. Ada belajar naon sih, karena saya bukan urusan seni juga.
Jadi kita sama-sama belajar. Oke, yang akan kalian pelajari adalah alat musik tradisional yang ada di depan kalian. Tahu namanya ya? Kalian tahu? Harewosan belum makan? Belum makan? Udah, semuanya nggak ada suara. Apa ini? Yang akan kalian pelajari salah satunya adalah alat musik gamelan. Yang notabene nada berbeda dengan rekorder atau angklung atau piano. Apa bedanya? Sekarang saya akan tanya. Kamu belajar rekorder, angklung yang katanya ada do, re, mi, gitu kan? Ada berapa semua nadanya? Kalau hari itu dan itu kan? Nah, ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Lagi ada berapa yang ngomongnya? 8 kan? Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Kan kamu doa aja diulang 2 kali. Nggak percaya? Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kalau saya pengen 9 boleh dong. Kan kamu bilangnya 8. Sekarang saya akan tanya, dari ke-8 itu ketika ditulis dengan notasi, biasanya notasinya angka kan? 1 sampai berapa? 7. Berarti bukan 8. Hah? Ya kan katanya 8. Terus saya tanya, ketika ditulis dengan notasi, angkanya sampai berapa? Ada angka 8? Ya, berarti kalian salah. Ya, betul lah. Makanya saya bilang tadi, boleh dong kalau saya pengen 9, kamu aja bilang 8. Kenapa 8? Karena dotnya diulang 2 kali. Kan kamu udah sebut di pertama. Sedangkan secara notasi angkanya juga hanya sampai 7. Nggak ada notasi 8. Notasi angka sampai 8 ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti yang kalian anut itu salah. Yang bilang ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Dengan 7 sebenarnya karena do-nya kamu diulang 2 kali. Paham ya? Jadi jangan sampai tertipu. Karena di notasinya pun sampai angka 7 bukan 8. Nada tersebut itu termasuk pada nada diatonis. Saya akan kalian pelajari di CP ini adalah nada pentatonis. Jadi nada itu ada 2, pentatonis dan diatonis. Yang mungkin pernah kalian pelajari main pianika, main angklung, main recorder. Nah itu nada diatonis yang jumlahnya ada 7. Mau ke 8? Iya. Ya apa ya? Bagus. Ya ada. Nah dalam pentatonis itu jumlah nadanya cuma 5. Namanya beda. Nama-nama nadanya beda. Kalau diatonis tadi kalian sudah tahu ya, do, re, mi. Nah, kalau di pentatonis itu bukan do, re, mi, tapi da, mi, na, si. Nah, kalau pentatonis 1 bukan do, tapi da, 2, 3, 4, 5. Wah, cantik nih. Mana ada? Kalau yang kemarin 7, sekarang ini. Tetapi nada diatonis dan pentatonis itu berbeda. Berbeda secara apa? Secara penulisan notasi angka pun pentatonis itu sampai 5. Kemudian kalian pernah lihat notasi? Harusnya belajar recorder atau pianika itu apa? Notasi itu adalah angka-angka yang harus kalian mainkan dalam recorder atau pianika atau angklung. Ya kan? Kemudian di dalam angka-angka tersebut, dalam notasi tersebut itu biasanya ada tanda baca. Ada titik di atas angka, titik di bawah, kemudian garis di atas angka, ya kan? Saya akan tanya,
Ketika ada angka, kemudian ada titiknya di atas, apa ya? Hah? Ada tinggi ya di dalam diatonis, benar? Nah, tapi di pentatonis ada rendah. Kebalikannya. Ya, jadi kalau kalian menemukan angka untuk pentatonis, titiknya di atas, itu ada rendah, bukan ada tinggi, karena kebalikan. Dan secara susunannya pun, kalau diatonis itu kan mulai dari yang pertama, do. Dari kiri, kalau pianika nih atau piano, dari kiri ke kanan itu susun do, re, mi, fa, sol, la, si, do, kemudian do, re, mi lagi, gitu kan, berulang-ulang. Apa yang kunaon sih kudu loba atau kenapa harus banyak? Kenapa nggak 7 aja cukup? Orang ada juga 7, ya kan? Kenapa harus banyak? Karena di situ ada yang nada tinggi, ada yang nada sedang, ada yang rendah. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi atau lebih rendah lagi. Biasanya kalau pakai ditulis dengan notasi angka itu titiknya 2 di atas. Artinya kalau di diatonis itu tinggi, lebih tinggi lagi. Tapi kalau dalam pentatonis titik 2 di atas angka itu lebih rendah. Dan secara susunannya kalau pentatonis itu kebalik. Hitungnya ngitung mundur. Berarti kalau ditulis dengan angka itu 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Berarti nadanya yang dimulai pertama apa? 5 itu tadi apa? Nah, terus mi, da. Inilah paling kiri. Sini balik lagi. Sama aja kayak diatonis yang kamu bilang do, re, mi. Diulang lagi kan? Ini sama. Oke, di sini ada 3 bagian. Kita anggap paling kiri ini sampai 1, 5 sampai 1 ini rendah, sedang, dan karena kebalikan dari diatonis yang pernah kalian belajar meskipun tidak dipraktekkan. Kemudian kalian harus tahu dulu satu set gamelan ini apa aja namanya. Dan alat musik ini adalah alat musik kelompok yang harus dimainkan secara berkelompok. Artinya nanti kalian buat kelompok. Ada yang tahu nama-nama alat musik di sini? Yang mana yang goong? Untuk goong kendang. Ya kan? Ada yang tahu? Selain goong dan kendang? Nggak tahu? Tahu nggak? Kalau nggak tahu harus kenalan dulu. Biar tahu. Kan seperti kalian yang teman baru kan kenalan dulu, jadi jangan. Ya kan? Kita kenalan dulu dengan alat per alat. Ini sebelah kiri saya ini yang depan, ini namanya saron. Berarti yang juga saron. Karena ada 2, kita anggap saron 1 dan saron 2. Yang ada di depan saya ini namanya kanan. Nah, yang ada di sebelah kiri belakang itu namanya jenglot. Ya. Kemudian yang tepat di belakang saya sebelah kanan di belakang apa harus ya. Sekali lagi ini namanya saron, ini bonang, ini saron lagi, jenglong, goong, dan setiap alat di sini cara bermainnya berbeda, tapi tujuannya sama. Apa tujuannya? Yaitu mencapai bunyi goong yang besar. Karena goong ada 2, goong besar dan goong. Sekali lagi, meskipun cara bermainnya berbeda, di sini maksudnya cara bermainnya itu bukan yang satu dibabe-babe, bukan. Cara bermainnya sama, dipukul, tapi yang dipukulnya yang beda. Tapi tujuannya sama, yaitu mencapai bunyi goong yang besar. Saya akan contohkan seperti ini biar kalian tidak bingung. Kalian semua, saya yakin rumahnya tidak satu rumah, beda-beda.
bener kan? Dan kalau pagi ke sekolah tujuannya sama, yaitu ke sini. Berapa itu? Dengan rute yang berbeda-beda, ya kan? Main gamelan pun sama, rutenya beda-beda tapi tujuannya gong gede. Tujuannya membunyikan gong. Jadi nanti akan saya contohkan, akan saya jelaskan dari setiap alat yang harus kalian praktekkan. Selain dipraktekkan, ketika saya tanya ya bisa jawab. Sekali lagi, belajar seni boleh ditulis, boleh ditalan. Kalau itu dalam artian diingatkan. Oke, kita mulai ke teori cara bermain alat musik gamelan. Mulai dari salon, bonang, salon lagi, nyolong, gong, dan kendang kita kesampingkan dulu. Nanti yang akan saya bahas adalah salon, bonang, nyolong, dan ketika bermain alat musik ini harus pakai hitungan. Kalau tidak pakai hitungan, itu tidak akan benar, artinya akan berantakan. Hitungannya adalah 1 sampai dengan 8. 1 sampai dengan 8. Jadi kalau kalian main mempraktekkan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ulang. Oke, saya akan jelaskan. Mau yang mana dulu yang saya? Saran berapa? Saran ada 2. Saran 1. Saya akan jelaskan saran 1. Kita anggap ini saran 1. Ya, tapi saya menjelaskannya. Teori bermain saran 1. Sekali lagi, dalam nada pentatonis ada 5 nada. Ya kan? Da, mi, na, ti, la. Kita bahas satu persatu cara bermain. Teorinya sama. Untuk memukul nada 1, 2, 3, 4, 5 itu teorinya sama. Cuma nada atau angka yang harus kalian pukul itu yang beda-beda. Teorinya adalah ketika kalian bermain saran 1, yang pertama adalah pukul nada yang memang harus dipukul pertama. Pukul nada yang memang harus dipukul pertama. Misalkan saya bilang, coba pukul 1. Pukul nada yang harus dipukul pertama itu 1, gitu kan? Kemudian ketika kalian pukul 1 doang, itu apa? Kan 1 bisa. Terus kumaha? Ketika saya bilang pukul 1, itu kalian memukulnya sebanyak 7 kali. Ini ada 8, ya. Berarti nak kali 7 kali. Itu salah juga. Bilangnya. Jadi bukan memukul sebanyak 7 kali, tetapi ada 7 pukulan yang harus kalian pukul dengan nada-nada atau angka-angka yang berbeda. Artinya di saat saya bilang saran 1 pukul 1, bukan pukul 1 sekali atau 7 kali di sini, tapi nada apa saja yang harus kalian pukul, yaitu nada 1, kemudian 2, kemudian 3, 4, 5, 1, 2, 1. Jadi saat saya bilang saran 1 coba pukul 1, yang harus dipukul adalah 1, 2, 4, 5, 1, 2. Teorinya pukul nada yang harus dipukul duluan, geser ke arah kiri 1 nada, kemudian ke arah kanan diloncat 2 nada. Ini nggak main, kemudian disusun sampai kembali ke nada yang pertama. Dan jumlah pukulannya harus ada 7. Oke, kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tapi kalau mukul 2, teorinya sama. Pukul 2 dulu, geser ke kiri, kemudian loncat 2 nada ke arah kanan, kemudian disusun sampai kembali ke 2.
3 sama, 4 sama teori. Kan sebetulnya gampang kalau kita mau memprediksi atau membuat tulisan ini. Ini jelas sebenarnya ya kan? Hitungnya bukan 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 gitu kan. Ketika saya bilang pukul 1, kemudian gesernya ke kiri, berarti angka berapa? 2. Kemudian loncati 2 nada, angka berapa? 4 kan? Terus susun. Oke, itu 1. Kalau 5? 5 berapa? 3 ya? Kali kan? Jadi kali. Jadi kalau 4 juga sama. Berapa? Cuma loncatnya 3 kali ya. 2 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Kalau 3 1, 2, 3, 4, 1. Kan mulainya tidak tilu. Kan mulainya tidak tilu. Ya, sekarang 2. Berapanya? 3, 5. Terus 1, 2, 2. Kan pokoknya 2. Sekarang kalau 1. 2, 3. Berapa? 4, 5, 1, 2, 1. Bisa dipahami? Jadi seandainya kalian memegang alat saron 1, ketika saya bilang coba pukul 5, yang harus kalian pukul bukan 5 doang, tapi 5, 1, 3, 4, 5, 1, 5. Begitupun dengan 4, kayak tadi kalian sebutkan. Ya, itu harus diingat. Atau dulu harus diingat. Ya. Saya mah nggak akan nyuruh, terserah. Yang pasti praktek udah bisa. Oke, kita lanjut ke alat berikutnya. Ya, kalau saya ulangi sekali lagi. Teorinya adalah pukul nada yang pertama harus dipukul, kemudian geser ke arah kiri, kemudian loncat 2 nada ke arah kanan dan disusun sampai kembali ke nada yang pertama. Dan jumlah pukulannya harus ada 7. Oke ya, itu saron 1. Jadi ketika saya bilang pukul 1 untuk saron 1, angka atau nada yang harus dipukul adalah 1, 2, 4, 5, 1, 2, 1. Kalau 2, 3, terus 2, 4. Ayo. Terus 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2. Itu mukul 2. Sekarang mukul 3. 3, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 5. Genep mana? Nada kagengan 5. 2, 3, 5, 1, 2, 3. Wah, kan 7 kali kan? Nah, sekarang pukul 3. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Pokoknya mas, tadi mau hiji 2. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3. Kalau mukul 4, 4, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 4. Mukul 5, 5, 5, terus, terus,
5 1 3 4 5 1 5. Nah itulah yang harus kalian mainkan ketika kalian menjadi atau memegang alat saron 1. Ingat ya. Oke, berikutnya apa yang harus saya jelaskan? Atau masih saron karena ada 2, atau mau jenglong, atau mau bonang, atau mau goong? Ayo. Karena setelah saya selesai menjelaskan, pasti akan saya perintahkan 5 orang lagi untuk mempraktekkan. Mana yang harus saya jelaskan dulu? Berikutnya. Apa? Bonang. Ini kan bonang. Nah, tadi saron 1 itu bermainnya menggunakan 1 tangan. Kalau bonang 2 tangan. Jumlah pukulannya sama dengan saron 1, yaitu sebanyak 7 pukulan. Tapi karena 2 tangan, cara bermainnya bergantian. Di kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Sebenarnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ketika saya bilang pukul 1 untuk bonang, nada apa yang harus dipukul itu berbeda dengan saron. Ya, kalau tadi kan saron 1 2 4 5 1 2 1 gitu kan. Kalau bonang lebih mudah. 1 3 kali, 4 sekali, 1 lagi 3 kali. 7 kali kan? Jadi mukul 1 sebanyak 3 kali pukulan, kemudian mukul 4 sekali, kemudian mukul 1 lagi 3 kali. Jumlahnya 7 kan? Tetapi yang harus kalian ingat adalah mainnya bergantian. Jangan seperti ini kan 1 2 3 2 3 atau 2 3 4 2 3 itu salah. Kan gantian. Terus gimana Pak? Atau kiri 2 3 4 2 3 salah oke. Nah, yang betul adalah nada yang digunakan untuk 1 adalah nada sedang dan nada rendah. Ini kan rendah, ini sedang. Berarti 1 sedang dan 1 rendah. Jadi mainnya gantian. Ini kan 1 2 3 4 5 6. Tadi saya bilang satunya berapa kali? 3 kali kan? Ini 1 1 1 3 kali kan? Tapi 1 yang dipakai adalah 1 sedang dan 1 rendah. Mulai dari kanan selesai di kanan karena 7 kali pukulan. Cuma pukulan keempat pindah ke 4 ketika kalian disuruh atau mempraktekkan memukul 1. Pukulan keempat pindah ke ketika memukul. Jadi 1 1 1 4 1 1. Cukup teorinya. Jadi mainnya pakai 2 tangan bergantian, jumlah pukulannya ada 7. Nah, kemudian yang kanan tidak berpindah. Kan ada 4 tuh, ya kan? Yang memukul 4 itu tangan yang kiri. Bisa yang kanan itu tetap di sini. 1 2 3 4. Ya kan? Yang kiri. Yang kanan tetap di nada. Oke? Paham ya? 1 2 3 4 5 6. Sudah cukup jelas? Sebelum saya lanjut ke nada berikutnya. Kan sama aja. Tadi kan saran 1 juga sampai ke 5-5-nya kan. Nah, teorinya sama, cara memukulnya sama, bergantian, cuman angkanya yang dipindahkan. Berarti kalau 2 kumaha? Tadi kan 1, mukul 1 itu 1 3 kali, 4, 1 lagi 3 kali. Nah, kalau 2? 2 3 kali, kemudian 5. Kalau 2 itu pukulan keempatnya ke nada da atau 1. Jadi 2 3 kali, 1 2 lagi 3 kali. Mainnya sama. Sama aja kan? Cuman beda di angka aja ya.
Kalau satu tadi satu, 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 empat, satu, satu, satu. Dua, 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 dua. Oke, cukup jelas? 15? Jelas kan? Jadi bedanya 1 dan 2 untuk Bonang, yaitu angka yang tengah atau pukulan keempat yang beda. Kalau 1 kan pukulan keempatnya dia mukul 4, ya kan? Kalau 2 pukulan keempatnya mukul 1. Kalau mukul 2 berarti 1, 2, 3 masih di sini. Jadi angka tengah yang dipukul itu pindah. Lihat angka tengah kan sekarang pertama mukul 1 3 kali, 4, satu lagi 3 kali, berarti angka tengah kan? Dari 7 itu. Oke, jadi kalau 1 angka tengahnya adalah 4. Kalau 2 angka tengahnya 1. Kalau 3 oke. Kalau 3 masih 1 angka tengahnya. Oke, jumlahnya harus sama. Kalau kalian tulis pun berarti tilunya 3 kali, tilunya 3 kali itu. Ya, 2 dan 3 sama, angka tengahnya adalah 1. 4 kalau 5 1. Jadi dari 2 sampai dengan 5 angka tengahnya adalah 1. Hanya 1 yang beda. Angka tengahnya adalah 1. Bisa dipahami? Oke, next kita lanjut ke berikutnya. Yang mau yang mana? Hah? Belakang dulu. Oke. Bohong karena ada kecil, ada besar. Tadi di awal saya bilang, ketika kalian bermain, meskipun cara bermain atau nada yang dipukulnya berbeda, tujuannya satu, yaitu membunyikan gong yang besar. Gong yang besar, teorinya adalah cara memukulnya pakai 1 tangan, jumlah pukulannya ada 6, hitungannya 8. Ini juga 8, tapi mukulnya 7. Ini juga 8, tapi mukulnya 7. Jadi hitungannya kalian harus berhitung 1 sampai 8. Semua alat hitungannya 1 sampai 8, meskipun jumlah pukulannya berbeda. Oke, saya kembali lagi ke 2 ini, putaran 1 dan Bonang yang sudah saya jelaskan. Jadi pada saat hitungan ke-8 itu kalian berhenti, tidak mulus. Bonang 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti saran 1 juga sama. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ini ada jeda. Kalau mainnya berulang, misalkan saya minta saran 1 pukul 4 sebanyak 2 kali, berarti mainnya 2 kali kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Sekalinya segitu. Berarti kalau Bonang sekalinya, jadi kamu 7 kali mukul itu kan hitungan sekali. Saran 1 dan Bonang. Next kita lanjut gong, karena kalian bisa gong dijelaskan tujuan timbang alat yang lain. Gong juga sama, hitungannya 1 sampai 8, tapi jumlah pukulannya ada 6. 6 itu bukan yang kecil 3 kali atau yang besar 3 kali, salah. Yang betul adalah yang besar sekali, yang kecil 5 kali. Tinggal kalian cari tahu, atau yang akan saya jelaskan adalah pada hitungan keberapa gong tersebut dipukul. Gitu kan? Karena jumlahnya ada 6 kali pukulan, yang kecil sekali, kemudian yang besar sekali, yang kecil 5 kali. Secara keseluruhan kalian harus berhitung 1 sampai 8 itu sebanyak 4 kali.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, rusak itu karat akan sampai ke bunyi gong. Kalau kurang dari itu, berarti ibarat kalian sekolah berarti mabur, nggak sekolah. Ya, oke, kalian lihat jari-jari saya. Di sini yang kanan cuma satu, yang kiri 5. Yang satu ini anggap gong yang besar karena ada sebelah kanan. Yang kiri, yang 5 ini yang kecil. Ketika jari saya tekuk, artinya itu dipukul. Ketika jari ini saya tekuk, ini berarti artinya dipukul gong tersebut. Ya, kalau yang kiri berarti yang kecil, yang kanan berarti yang besar. Tadi saya jelaskan, yang kanan itu mulai duluan atau yang besar itu dipukul duluan. Oke, anggap hitungan sudah sampai 8, pukul gitu kan? 8, hitungan 8 itu pukul yang besar pertama. Jadi kalau kalian hitung dari awal tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pukul kan? Kita sambung ke yang kecil. Oke, kita anggap lagi. Kita anggap ini sampai 8. 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 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 8. Balik lagi ke yang besar. Paham? Oke, saya ulangi lagi. Ketika jari saya tekuk, artinya itu dipukul. Nah, berarti hitungan keberapa dipukul itu? Ya kan? Oke, kalian perhatikan lagi. Kalau perlu ditulis, silakan. Kalau nggak perlu, jangan. Kita mulai dari yang besar kan? Dan selesai lagi di yang besar. Oke, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 4, 6, 7, 8. Tuh 2, 4, 6, 7 besar. Ya, jadi 8 pertama yang besar, kemudian hitungan keempat yang kecil pertama dipukul nih, hitungan keempat lagi, 8, 4 5 kali kan? 4, 8, 8 yang besar. Paham? Enggak? Oke, saya ulangi sekali lagi. Coba perhatikan. Ketika jari saya tekuk, artinya dipukul ya. Kalian tinggal perhatikan. Ditekuknya pada hitungan keberapa? Nah, berarti ketika ditekuk pada hitungan tersebut, nah hitungan tersebut kalau sekalian pukul. Yang kiri untuk yang kecil, yang kanan untuk yang besar. Oke, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 4, 6, 7, 8. Tuh 2, 4, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham? Paham? Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke saron 1 dan gonang. Untuk mencapai goong yang besar atau bunyi goong yang besar itu, gonang, saron 1, saron 2, jengro mainnya harus sebanyak 4 kali atau 4 kali. Jadi kalau saya bilang, coba gonang pukul 1 goongan, berarti harus mencapai goong itu kan nggak bisa. Mainnya harus 4 kali. Nah, kalau sekarang bingung karena tidak dipraktekkan. Nanti akan kalian praktekkan, akan kalian. Nanti saya menjelaskan dulu dan kalian ingat. Oh, mau ditulis. Oke, untuk gong saya lagi mulai dari gong yang besar, kemudian hitungan keempat, 8, 8. Tidak ada 4 kali ngitung 1 sampai 8. Ya kan? Jadi kalau kamu susun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus baris kedua sama 8, baris ketiga 8, baris keempat 8.
8 yang terakhir kamu lingkari karena mukul yang besar. Jadi mulainya dari 8 yang besar dulu, 8 baru ke atas. Cuman keempat lingkarin karena memukul yang kecil. Terus 4 lagi yang kecil lagi, 4 lagi yang kecil, 8 yang kecil, 4 lagi yang kecil, kemudian 8 yang besar. Jadi ada 2 angka 8 yang ditandain, cuma yang satu untuk memukul yang kecil dan yang satu lagi untuk memukul yang besar. Oke, alat mana lagi yang harus saya jelaskan? Jenglong atau saron 2 dulu, karena kendang nanti sampingkan dulu. 1, 2, 3, 4, 5 alat dulu. Kalau saya jelaskan dengan kendang takut waktunya nggak cukup. Jenglong atau saron 2 dulu. Jenglong ini. Yang ini sedikit. Dari hitungan 1 sampai 8 kalian cuma mukul sebanyak 2 kali. Jenglong itu dari hitungan 1 sampai 8 kalian memukul hanya 2 kali. Tapi yang harus kalian ingat, pada hitungan keberapa jenglong itu mukulnya 2 kali, tapi pada hitungan keberapa dan nada apa saja yang harus dipukul pada hitungan keempat dan ke-8. Oke, keempat dan ke-8. Nah, itulah yang harus kalian mainkan. Jadi pada hitungan keempat dan ke-8 jenglong. Misalkan 1, 2, 3 pukul, 5, 6, 7 pukul, gitu kan? Keempat dan ke-8. Oke, ketika saya bilang pukul 5 jenglong, yang pertama harus dipukul adalah apa? 1. Jadi hitungan keempatnya pukul 1, 8-nya baru 5. Jadi 1, 2, 3, 1, 6, 7, 5 gitu. Oke, kalau 4, 1, 4 bawahnya, ya kan? Sama aja kan? Sama seperti bonang. 2, 3, 4, 5 tengahnya 1. Berarti jenglong oke. 2, 3, 4, 5 pertama yang dipukul adalah 1. Jadi kalau mukul 5, 1, 5, 4, 1, 4. Kemudian 3, 1, 3, 2, 1. 2, kalau 1 mana lalu kulit aku? Itu 4, 1. Oh, pacipan. Bonang oke tengah na opat kalau mukul 1. Ya kan? Kalau mukul bonang 7 kali pukulan, angka tengahnya apa untuk 1? 4. Nah, berarti jenglong pun ketika mukul 1, yang duluan dipukul adalah 4, baru 1. 2, 3, 4, 5 itu yang duluan dipukul adalah 1. Oke, sudah dipahami? Atau ada yang bertanyakan? Bisa dimengerti? Berarti tinggal satu alat yang harus saya jelaskan, yaitu alat saron 2. Teorinya jumlah pukulannya ada 6 pukulan. Beda jeung saron hiji Pak, saron hiji mah 7 ya benar. Itu yang saya bilang tadi di awal. Ya, pukulannya bisa beda, nadanya bisa berbeda juga, dan pada hitungan keberapa kalian harus bermain, pada hitungan keberapa kalian harus berhenti sejenak. Saron 2 jumlah pukulannya ada 6 pukulan. Teorinya atau cara memukulnya, pertama adalah pukul nada yang harus dipukul 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5 kan? Kemudian susun ke arah kanan, balik lagi ke arah kiri, ke angka tersebut. Jadi tinggal ke kanan, balik ke deui. Itu aja. Tapi jumlahnya harus ada 6 pukulan. Ketika saya bilang saron 2 pukul 5, ini 5 kan? Pertama dipukul harus 5. Kemudian geser ke arah kanan. Mana berarti? Ke arah 2 kali tanah kor. Jumlahnya kudu 6. Terus kemana lagi? Ke mana? Nah, balik tinggal 5. Ya, arah 10 kali. Wah, kali. Nah, tuh 5 kali. Gimana ya? Nah, ini gitu ya. Salah tapi.
kan kudu aya balik ke kanan. Iya kan? Tadi kan saya bilang ke kiri kembali lagi ke kanan kembali lagi ke kiri. Ya mau terus ke kanan. Yang betul adalah pukul 5, 4, 3, 4, 5. Ini tadi kan berarti kan? Jadi itu ke kanan kembali lagi ke kiri. Dan jumlahnya harus ada 6 bulan. Berarti kalau pukul 5, 4, 3, 4, 5. Nah, karena hitungannya sampai 8, sedangkan mukul salon 2 ada 6, berarti ada berhenti. Pada hitungan keberapa? Yaitu hitungan keempat dan ke-8. Jadi salon 2 itu dipukul pada hitungan 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke? Jadi berhentinya 2 kali pada hitungan keempat dan ke-8 karena jumlah pukulannya ada 6. Berarti kalau pukul 4 berapa aja yang harus dipukul? 4, 3, 2, 2, 3, 4. Balik kendalinya, gampangnya 4, 3, 2, 2, 3, 4. Berarti kalau 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3. Kalau 2, 2, 1, 5, 5, 1, 2. Kalau 1, 1, 5, 4, 4, 5, 1. Oke, sudah dimengerti? Nah, udah Nah, karena di sini pembelajaran bukan eskul, artinya semua alat kalian harus bisa. Beda kalau eskul, kalian bisa milih. Apa orang mah yang bonang ya di sana. Kalau eskul mungkin bisa. Tetapi karena ini pembelajaran, semua alat harus bisa. Karena prakteknya seperti itu. Kalian nanti berkelompok ke depan, kemudian dinilai. Jadi nilainya nilai praktek bukan teori. Hanya semua alat harus bisa. Salon 1, onang, salon lagi, kemudian goong dan jenglong. Itu harus. Karena nanti sistemnya adalah misalkan 5 orang maju ke depan. Yang pertama kamu misalkan di salon 1. Nah, setelah selesai geser ke bonang. Lupa main bonang ke mana? Ya geser kan dia. Yang salon 2 kemana Pak? Geser karena goong. Yang goong geser karena jenglong. Yang jenglong salon 1. Jadi muter. Dalam sekali praktek itu kalian langsung dapat 6 nilai. 1, 2, 3, 4 kendang, 5 goong, 6 jenglong. Sekali praktek langsung menang. Dan prakteknya maju per kelompok. Tinggal penilaiannya mau kelompok mau individu. Nanti terserah kalian. Coba berandai-andai hari ini praktek atau penilaian. Kalian kira-kira mau penilaian secara berkelompok atau secara individu? Hah? Mau secara kelompok mau individu penilaiannya nanti. Kan nanti kan kalian buat kelompok. Hah? Mau nilai apa namanya untuk penilaiannya mau kelompok atau individu? Hah? Mau kelompok atau individu nanti? Kelompok. Yakin? Akan saya jelaskan aturan. Yang namanya kelompok itu yang pertama harus kompak, ya kan? Harus saling membantu. Benar nggak? Ya kan? Artinya ketika ada satu orang yang salah, saya anggap salah satu kelompok. Kan susah senang bareng-bareng, namanya kelompok. Bener nggak? Ya jangan egois dong, kan katanya kelompok. Masa satu orang ditinggalin? Kan nggak mungkin, bukan kelompok dong. Ya misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, terus yang ini salah, terus yang lain kudu bener. Ya nggak bisa kalau kelompok, saya anggap salah satu. Contoh, ada air jernih, bening, kemudian masukin tinta, perlu nggak? Merasakan semua.
Kenapa nggak dibawa bener sih Pak yang salah? Taruhnya kamu kusur terus nih. Nanti penilaiannya kayaknya gitu. Karena saya yakin saya tidak mau dirugikan kalau kurang bener jadi salah gara-gara mana sih? Kayak gara luwut, ya kan? Saling menjalankan. Tapi itu nanti. Semua alat sudah saya jelaskan kecuali kendang. Yang dalam kendang itu minimal kalian harus ingat suara apa aja yang ada di kendang. Ya, suara yang ada di kendang yang akan dipelajari adalah suara pak, tung, dan dong. Jadi bukan angka. Ya, pak, tung, dan dong. Adapun nanti bang itu berarti mukul dua suara secara berbarengan. Itu nanti. Sebelum saya meminta kalian maju ke depan, perwakilan dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Karena sebentar lagi bel, kalian akan belajar nari. Kan saya bilang tadi, karena ini pelajaran, suka tidak suka harus kalian ikuti. Pak, udah nari, era, ini kan pelajaran. Kalau eskul kalian milih kan? Orang mah yang futsal, orang mah yang basket, kan milih. Tapi kalau pelajaran, nggak bisa dipilih. Suka tidak suka, kalian harus mengikuti. Meskipun ikutnya bari ngaduma, ya kan harus ikuti. Oke, ada yang bertanya nggak? Ya, bentar. Sebelum saya minta 5 orang ke depan untuk mempraktekkan apa yang saya jelaskan barusan. Ada yang bertanya nggak? Nggak ngertinya di mana? Oke, masuknya. Kan tadi saya bilang setiap alat hitungannya 1 sampai 8. Ya kan? Mau saron, mau bonang, goong, dan jenglong. Nah, masuknya itu untuk jenglong pada hitungan keempat dan 8. Jadi 1, 2, 3 belum ngapa-ngapain atau belum mukul. Pas hitungan keempat baru pukul. Misalkan mukul 5 nih ya, coba kamu hitung. Enggak, dari 1 sampai 8. Pukul. Nah, kalau mukul 5 berarti 1 sama 5 kan? Coba kamu hitung lagi. 1, 5. Pas kan? 2 kali pukulan pada hitungan keempat dan hitungan ke-8. Masih kurang jelas? Masih kurang jelas? Cukup ya? Apa namanya? Jenglong mainnya pakai 2 tangan juga. Ya, pokoknya dari kiri ke kanan itu hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal kalian cari aja. 5-nya ada sebelah mana, 4-nya di mana. Tapi kan itu dia. 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4 gitu kan. Tinggal kalian cari aja. Dan kebetulan gamelan di sini masih ada nomornya. Jadi kalian masih bisa nyontek nih. Biji mana teh? Gitu kan? Ini belum dicet ulang. Coba kalau dicet ulang nggak apa namanya tuh. Itu kalau cetak nggak siap-siap tuh. Lawaka Yang lulus apa banyak? ya. Nah, seandainya ini dicet atau tidak ada nomornya, apa yang harus kalian ingat? Tinggi, rendah, nada, atau suaranya? Kan beda. Mi, si, beda kan? Karena setiap nada itu ada jaraknya, ada interval nada. Oke, ada lagi yang tanyakan? Sudah cukup? Yakin? Benar. Karena saya akan pasti minta 5 orang ke depan. Untuk saat ini saya minta yang mau. Tapi ke depan siapa yang saya tunjuk tidak bisa nolak. Pak kunaon tuh menang nolak? Hayang nilaimu, hayang naikmu. Gitu kan? Syaratnya naik kelas apa? Syaratnya naik kelas tahu nggak?
Di antara sekian banyak syarat untuk naik kelas apa? Punya nilai. Benar nggak? Jadi lamun maneh teboga nilai, jangan harap kalian naik kelas. Oke, ada lagi yang tanya nggak? Belum 5 orang saya minta ke depan. Sudah ada? Cukup? Oke, terakhir. Saya masih bingung di salah satunya ada rumusnya. Rumusnya, pukul nada pertama yang harus dipukul. Kemudian ke arah kiri, geser ke sebelahnya kata tangga. Kemudian ke arah kanan diloncat 2 nada. Kemudian disusun ke arah kiri sampai ke nada yang pertama dan jumlahnya harus nih, misalkan pukul 4, jangan lupa pertama dipukul 4, geser kata tangga, kemudian ke arah kanan loncat 2 nada. Ini berarti nggak dipukul dulu nih, yang apa ini langsung ke sini, ya kan? Terus susun. Nah, tapi kalau kalian sudah ini 4, 5, 2, 3, 4 ada cuma pakai nopi kayu tapi ya kurang can 7 lebih bener sekali. Nah tuh karena harus ada 7 ya kan. Kalau kalian pukulnya cuma 4, 5, 2, 3, 4 itu belum 7 karena 1, 2, 3, 4, 5 kurang 2 supaya mahi lebih bener karena 5 deh balik deh karena 4. Oke enggak? Nah, jadi teorinya pukul dulu nada yang harus dipukul, geser 1 nada, pukul, kemudian lompat ke arah kanan diloncat 2 nada, susun. Oke? Maksudnya jangan rubah, jangan tiba-tiba salah. Dia harus stabil kecepatannya, standar. Oke? Saron 2 5 5 dengekeun saya 5 baru nomor berapa? ayat 5 tuh 5 Oh, Pak. Tadi itu, Pak. macam teorina Pak teh. Kanan belakang ibu ini 5 Tidak ada 5. Ada nomornya 5. ayah yang nomoran can dicet tuh teuing isukan mah dicet jigana tuh Dia tuh kan. Saya dulu kalau dikit sebenarnya Ih, 5 tapi itu benar atau salah? Salah, karena harus ada berhentinya kan? Ya. Nah, secara yang dipukul benar, tapi secara hitungan salah. Udah nana hitungan kasih berapa? 5 nanti tuh. Jadi ada ketukan atau hitungan keempat jeung Nyumput. awas ingatkan jenglong 5 tadi 5 teh kudu kumaha salah kuduna baraha heula hiji heula ingatkeun atuh mana itu bisa ngitung? Ente sih itu tuh bisa ngitung. Mereka dipanghitungkan ku batu. Oh bisa. Oh. Itu bisa ngitung tuh. Lamun tuh bisa minta turun babaturana. Bisa kan? So, itu. Oh gitu. Pantinan nu gede lah. Benar, so. Ayo. Nah, biarin dulu. 2, 3, 4, 5.
4 Kalau ngitung itu kan harus sampai selesai ya. Hanya nggak sopat hiji deui orang tadi dijelaskan lagi sampai 8 gitu. Jadi bereskan heula. Bel we. Tapi kayaknya itu. Bro, nanti keberhasilan lah. Oke, sekarang gini lah. Saran 1 dan Bonang sama-sama 7 kali pukulan kan? Oke, coba bareng. dari 5. Ya 5 weh lah. Bareng. Salah, taruh hiji. Ayo. Salah. Pan disusun diloncat mangan sekali. Anyar ge pieu nya. Ayo, nih, mulai. Nah, kudu barang gitu karena sama. Tambahan yang saran 2. Tiluan. Ayo, semuanya 5. Saran 2, saran hiji, Bonang. Saran 2 salah. Pan aya eureuna. Iya kan? Iya. Bener nggak? Bener. Mana ya eureuna tapi ya? Opat tilu. Terus tilu opat 5. Tapi aya eureuna. Jeda 1 tinggi. 2 opat. So, sorangan mah bisa hiji ku. Gitu biasa. Oh, mulai. 2, yuk. Sorangan mah bisa di. Lihat suaranya, Pak. Hitung sorangan mah. Ganti bisi mabok mau benar sok Ready, Pak. ready lamun salah ganti gimana didinya siapa yang mana siap 5 mulai 5 bareng. Asup bisa aeun. Da lamun dihitung mah pasti bener, tapi lamun teu dihitung kamu belum bisa menggunakan feeling kamu ya pasti salah. Karena itu Pas di mananya? coba dengarkan. Saya minta kalian main sebanyak 4 kali. Di 5. 4 kali. Kan tadi mah sekali-sekali. Ayeuna minta 4 kali supaya goong mahi. Kita hijikan yang goong. Karena permainan kelompok, kecepatan hitungannya jangan beda, harus sama. Kalau cepat semua, kalau lambat semua, kalau sedang semua. Oke ya, kita mulai. 5 we 4 kali. Hitung ya masing-masing. Hitung teh hiji nepi ka 8 bareng kami ngitung teh hiji ka 8. Cuma kamu harus diingetin pukulannya. Anyar 7 ari ieu geus tepi, geus beres. Maneh hungkul nu beda sorangan. Siap, ulangi. Kita lagi 4 kali. Ulangi. 2, 3. Hitungan kas sebenarnya tak apa.
Ingetkeun. Oh, makana ngitungna ulah eureun langsung hitung deui ti mimiti. Langi. Yo, 5. Ai maneh nak kalau detik ka hitungan kumaha. Dia mah lain opat. Benerna kan nu gedena hungkul bagian asukan detik ieu. Langi. Ganti kau. Geser lah, ganti. Bener. Susu aja. Oke ya, ulangi. Saran 1, saran 2, Bonang Jenglong main sebanyak 4 kali ya. Nah, supaya nepi kana goong gitu. Oh, mulai. Salah Bonang. Bonang salah. Nakol lagi 7 kali kuno jadi 8. Makanya 8-na cicing. Ulangi. Letiknya kurang hiji. Kan 5 kali letiknya. Lagi. Oh, siap. Hitungan nu kaopat nu terakhir kurang teu ditakon. So. Ayo. 3. Oke, nah jadi kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, nanti tapi pada saat penilaian itu ketika saya bilang oke cukup geser ini pindah ke sana, geser di mana muter yang asalnya dari Jenglong kamu pindah ke salon 1. Oke, sampai situ bisa dipahami. Pertemuan berikutnya kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing. Jumlah laki-laki ada berapa orang ini? 20 berapa nih? Dua puluh 25. Ya udah satu kelompok 5 orang lah. Itu kan 5 orang berarti gendang jangan dipakai dulu. Oke, seperti ini 5 orang. Nah, nanti pertemuan berikutnya kan waktunya 2 jam. 2 jam itu 80 menit. Karena 1 jamnya 40. 80 bagi 5 berarti berapa? 4. Hah? 80 bagi 5 berapa menit? 20 menit aja kalau kali 5 udah 100, berarti kurang lebih 15 menit per kelompok.
latihannya. Berarti dalam 15 menit itu kalian harus nyoba semua motor di tiap kelompok. 20. Berapa? 20 menitan ya. Nah, berarti pertemuan berikutnya misalkan saya bilang kelompok 1 maju ke depan 20 menit main. So, muter ulah didinya wae. Ya misalkan kamu jangan di salon 1, geser. Karena kan harus bisa semua. Oke? Bisa dipahami? Atau ada yang mau tanyakan dulu sebelum kalian pindah ke kandang? Itu kan namanya kandang macan. Ada yang mau tanyakan nggak? Sudah cukup jelas?